Injak poster bergambar Jokowi, Kadrun memang gak ada akhlak, ditulis oleh Ferry Padli di siworld.com. Sebenarnya di negeri ini menggelar demo boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Bahkan dengan adanya demo itu menandakan bahwa demokrasi di suatu negara sehat. Itulah kenapa ketika ada sekelompok massa menggelar aksi mesti lapor ke polisi dulu, agar saat mereka menyampaikan aspirasi bisa dikawal. Apalagi kalau lokasi demo di jalan misalnya. Ketika ada pengawalan dari polisi, peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan nyaman karena lalu lintas ada yang mengatur. Sehingga peluang mereka untuk ditabrak mobil pun jadi kecil. Menurut hemat penulis sih, salah satu yang patut disyukuri menjadi warga negara Indonesia sekarang adalah soal kebebasan berpendapatnya. Karena coba kita bandingkan dengan era Soeharto dulu. Orang demo ditangkepin. Dan yang nangkep bukan polisi lagi, melainkan tentara langsung. Bahkan kala itu ada tim mawar dari Kopassus yang memang ditugasi untuk menculik para aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Begitupun dengan di negara lain. Di zaman yang serba modern ini masih banyak kok warga negara dibungkam kebebasan berpendapatnya. Seperti warga Arab Saudi, Rusia, Singapura, dan Korea Utara. Kalau di Korea Utara mah jangankan mau demo, mengkritik pemerintah saja auto ditembak mati oleh Kim Jong-un. Hanya saja seperti peribahasa, dikasih hati minta jantung. Dikasih kebebasan menyampaikan pendapat malah melunjak tidak tahu terima kasih. Banyak loh orang negeri plus 62 menyebarkan hoaks dan fitnah, melakukan ujaran kebencian dan menghujat presiden dengan dalih kebebasan berpendapat. Seperti pada Jumat tanggal 25 Maret lalu, ada pendemo nggak ada akhlak. Massa yang tergabung ke dalam kelompok 212 itu bukannya menyampaikan aspirasi dengan baik-baik, tapi malah menginjak poster bergambar Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, poster bergambar orang nomor 1 di Indonesia tersebut juga mereka lemparkan seolah benci banget sama presiden. Padahal penulis berani jamin di antara mereka itu atau minimal anggota keluarganya ada yang menikmati bansos dari Jokowi. Begitupun ketika ada yang sakit, pasti ada yang pakai kartu Indonesia Sehat untuk berobat, yang notabene program pemerintah yang digagas oleh mantan wali kota Solo itu. Tapi kura-kura begitulah kelakuan Kadrun, merasa paling benar sendiri, nggak ada akhlak serta merasa pemegang kunci surga. Seolah-olah Indonesia ini bakal jadi gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja kalau mereka yang berkuasa. Padahal bisa jadi tambah kacau. Karena sudah kelihatan kok kalau Bani Kadrun itu bacotnya doang yang digede-gedekan, tapi otaknya konslet. Terakhir, apa yang mereka dapatkan dari demo dengan menginjak foto presiden itu? Nggak ada. Tuntutan mereka tentu tidak akan dikabulkan oleh pemerintah karena nggak masuk akal. Seperti minta tuntaskan kasus penembakan kilometer 50. Kan kasus itu sudah tuntas. Majelis hakim sudah memutuskan polisi yang menembak laskar FPI di kilometer 50 itu bebas dan berhak menjadi anggota polisi lagi. Karena yang keduanya lakukan hanya membela diri.
bukan hendak mengirim laskar FPI ketemu bidadari. Kalaupun JPU mengajukan kasasi, seharusnya demo di pengadilan dong, bukan di patung kuda. Karena kasus itu sudah ranahnya hukum, bukan eksekutif lagi. Dan yang diinjak semestinya poster bergambar majelis hakim yang memvonis bebas polisi penembak laskar FPI tersebut, bukan poster yang ada wajah presiden. Ada-ada saja kelakuan PA 212, galpok alias gagal fokus, alias jaga sembung bawa golok. Tapi kalau melihat rekam jejak mereka sebelumnya, nggak heran juga sih PA 212 kayak gitu. Mereka kan tukang demo yang nggak jelas. Apapun yang terjadi pasti didemo oleh kelompok ini. Suku Uighur berkonflik dengan pemerintah Cina. Mereka berdemo. Etnis Rohingya bersitegang dengan militer Myanmar. PA 212 turun ke jalan. Begitupun ketika Muslim di India bentrok dengan umat Hindu di sana. Mereka juga menggelar aksi. Jadi, demo ini sudah seperti pekerjaan saja bagi laskar PA 212. Penulis pun penasaran dibuatnya. Kenapa mereka doyan banget menggelar aksi? Bukankah yang mereka lakukan selama ini hanya mubazir alias nggak ada hasilnya sama sekali? Sementara waktu, tenaga, pikiran, dan uang banyak yang terbuang sia-sia. Namun melihat peserta demo yang kemarin 2503 menjadi kabar baik bagi kita semua, karena ternyata jumlah masanya semakin sedikit. Hehehe. Terlihat jelas karena begitu sepinya demo tersebut, lalu lintas di patung kuda berjalan lancar. Selain itu, para politisi yang suka mempolitisasi mereka seperti Amin Rais dan Fadlizon sudah nggak kelihatan batang hidungnya. Itu artinya apa? Demo PA 212 tergantung logistik dan tahun politik. Logistik banyak, peserta demo juga banyak. Logistik sedikit, banyak yang ogah datang panas-panasan. Jadi sebenarnya nggak ada cerita mereka itu bela Islam. Hanya para cecunguk pasukan nasi bungkus yang suka bawa-bawa nama Islam. Karena sejatinya pemeluk Islam pasti menghormati pemimpinnya, serta nggak akan mungkin nggak ada akhlak seperti itu.